Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA SMK, yaitu untuk kelas 10 ya. Masih semangat ya belajar IPA? Hari ini ya pada judul kita akan fokus membahas mengenai materi pengolahan limbah ya. Pokoknya semester ini kita fokus pada limbah dan polusi ya. Nah, kita akan bahas pengolahan limbah pada ya 4 jenis ya. Ada limbah rumah tangga atau domestik, limbah cair, kemudian limbah padat dan pengolahan limbah gas. Baik, kita akan bahas mengenai pengolahan limbah yang pertama pada limbah rumah tangga atau nama lainnya adalah domestik ya, domestik. Nah, pemanfaatan sampah organik ya. Misalnya, sampah organik antara lain dapat berupa sampah sisa bahan masakan, kulit telur, buah-buahan ya, rumput, daun, ranting ya, rambut, bulu dan sebagainya ya, pokoknya dari alam ya. Hal ini sangat menguntungkan karena ya pembentukan sampah menjadi kompos yang bermanfaat ya, akan lebih mudah ya ini ya. Nah, itu ya pemanfaatannya, limbah organik itu bisa menjadi sampah, menjadi pupuk organik ya. Kemudian ada mengenai pemanfaatan pada pengolahan limbah rumah tangga. Yang kedua adalah pemanfaatan grey water. Ya, itu apa? Yaitu air limbah non kaku seperti yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari ya. Nih biasanya ada air ya, air sabun ya, biasanya air bekas ya, biasanya air bekas cucian mengepel ya, kemudian air cucian beras misalnya gitu ya. Nah, itu bisa digunakan ternyata yaitu misalnya untuk menyiram kebun ya. Namun pastikan airnya tidak mengandung deterjen yang keras, pemutih atau zat kimia yang berbahayanya. Nah, ini jadi ada alatnya ini ya dari grey water ya. Ini yang bisa digunakan nanti kalau nggak tidak mengandung ya deterjen yang keras atau zat kimia yang berbahaya pemutih itu ya, kita bisa gunakan untuk menyiram tanaman. Kalau ini ya jelas ini ya ada filternya. Itu pemanfaatan pada pengolahan limbah rumah tangga. Yang kedua adalah pengolahan limbah cair. Jelas bentuknya berarti yang cair ya. Nah, tujuan utamanya apa? Yaitu pengolahan air limbah untuk mengurangi kandungan bahan pencemar dalam air, terutama di sini adalah senyawa organik, padatan, tersuspensi, mikroba ya, patogen ini, kemudian senyawa organik yang tidak dapat diuraikan ya oleh mikroorganisme yang terdapat di alam. Kemudian fungsinya adalah mengurangi bahan beracun yang dapat ya. Nah, yang ada yang beracun ini pada limbah yang air tadi ya, sehingga kandungannya yang beracun ini ya, ini menjadi kadar racunnya itu menjadi minimal bahkan hilang ya. Nah, ini adalah salah satu pengolahan limbah cair, wastewater treatment plant ya. Ini salah satu dari pengolahan limbah cair. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan limbah padat. Jelas kalau padat ini ya, wah padat berarti ya limbahnya dari padat, ada botol, kemudian kaca dan lainnya. Wah. Nah, limbah padat adalah hasil buangan industri berupa padatan, bisa lumpur, bubur yang terserap pada proses pengolahan. Limbah ini dibagi dua ya, ada limbah padat yang didaur ulang ya. Biasanya kita manfaatkan plastik ya atau hasil tekstil, kemudian potongan logam. Nah, itu yang jenis pertama, itu yang bisa didaur ulang atau yang memiliki nilai ekonomis. Kemudian kebalikannya ya, ada yang kedua yaitu limbah yang tidak punya nilai ekonomis. Nah, ini pengolahannya bisa ya langsung, biasanya kita timbun, kemudian dibuang atau biasanya kita bakar. Nah, di dalam pengolahan ini pada limbah padat itu bisa dengan 3 cara. Dengan pemisahan, penyusutan ukuran atau pengompasan. Itu ya. Itu pengolahan limbah padat. Kemudian ya, yang terakhir adalah pengolahan limbah gas. Jelas. Nah, pengertian limbah gas itu apa? Yaitu bahan sisa berbentuk gas yang dapat dihasilkan ya proses pembakaran atau ledakan juga bisa ya, pembusukan hasil pembakaran.
Pertama caranya gimana? Mengontrol emisi gas buangnya ya. Ada gas apa saja? Ya, misalnya ada gas SOX ya, sulfur oksida. CH4 ini apa? Metana, NO itu nitrogen oksida. Kemudian CO karbon monoksida. Ya, itu ya gas-gas yang berbahaya. Kemudian ini contohnya gas sulfur oksida atau SO ya, dapat dihilangkan dengan desulfurisasi, yaitu dengan apa? Menggunakan filter basah atau wet scrubber ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ya hasil pabrik itu kan mengandung asap ya. Ada SO2, CH4. Nah, emisi gas buang dapat dikurangi dengan cara mengurangi kegiatan pembakaran ya bahan bakar atau mulai menggunakan ya dengan cara mengurangi gimana? Ya, menggunakan bahan bakar alternatif yang lebih sedikit menghasilkan gas buang ya berupa polutan. Polutan itu apa? Zat yang bisa menghasilkan polusi atau pencemaran itu ya. Itu caranya atau pengolahan dari limbah gas yang pertama. Yang kedua gimana? Ya, dengan menghilangkan materi partikular dari udara pembuangan. Ada apa saja? Ya, filter udara. Ya, filter udara ini apa? Alat untuk menghilangkan materi partikulat padat seperti debu, kemudian serbuk ya, dan spora dari udara. Itu yang filter ya. Kemudian menghilangkan materi partikulat udara yang kedua dengan cara pengendap silikon atau bahasa Inggrisnya adalah colon separator ya. Yaitu apa? Yaitu pengendap materi partikulat yang ikut dalam gas atau udara buangan ya. Prinsipnya cara kerjanya gimana? Pemanfaatan gaya sentrifugal dari gas atau buangan yang diembuskan melalui tepi dinding tabung ya silikon ini, sehingga partikel yang berat ya, dari partikel itu akan jatuh ke bawah. Nah, kalau yang lainnya berarti yang aman berarti ya. Kemudian cara yang menghilangkan materi partikulat dari udara pembuangan yang ketiga adalah wet scrubber, tadi mirip-mirip ya, atau filter basah, yaitu berguna untuk membersihkan udara yang kotor dengan cara menyalurkan udara ke dalam filter kemudian menyemprotkan air ke dalamnya. Nah, saat udara kontak dengan air maka materi padatan ikut air ke bawah ya. Pokoknya yang nggak bermanfaat atau yang tercemar itu ke bawah. Kemudian yang bersih itu dikeluarkan oleh filter gitu ya. Demikian tadi mengenai pengolahan limbah ya, baik pada limbah rumah tangga, pengolahan limbah padat, pengolahan limbah cair dan limbah gas. Ayo kita bareng-bareng jaga ya agar lingkungan kita tetap bersih dan nyaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.